Tiba saatnya kita menyaksikan Virtual Awarding Indonesia Brand Communication Championship 2021. Pada rekognisi ini, majalah Mix Markom mengapresiasi para pemilik merek, para wali merek atau brand guardian, dan agensi branding yang telah berhasil mengawal merek melewati berbagai tantangan hingga sekarang. Selamat mengikuti Virtual Awarding Indonesia Brand Communication Championship 2021. Indonesia Brand Communication Champion 2021 adalah rekognisi terbaru dari majalah Mix Markom Swamedia Group untuk para pemangku kepentingan dalam pengelolaan brand, yaitu perusahaan pemilik brand, leader, dan tim brand guardian di perusahaan, serta agensi yang membantu komunikasi brand. Rekognisi ini diselenggarakan dalam rangka menunjukkan kepada investor bahwa brand yang disupportnya dikelola dan dikawal dengan baik oleh para wali merek atau brand guardian yang kompeten. Dapat menjadi brand credential yang dapat menambah kepercayaan konsumen, dapat menunjukkan kompetensi branding agency dalam mengawal brand kliennya. Program dibagi ke dalam 3 kategori besar, yaitu Creative Brand Campaign, yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu TV Commercial, Brand Activation, Digital Brand Campaign, dan Integrated Brand Campaign. Brand Guardianship yang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu Top Leader Brand Guardian dan Brand Guardian Team. Branding Agency untuk melihat keandalan agensi dalam membantu komunikasi brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo para profesional bisnis, sahabat Mix Markom dan Majalah Swa. Jumpa lagi pada rekognisi baru kami, Indonesia Brand Communication Championship 2021. Anugerah untuk para pemangku kepentingan dalam dunia branding, marketing, dan komunikasi di Indonesia. Pandemik virus Corona 19 yang melanda Indonesia sejak Maret tahun lalu menghadirkan banyak sekali tantangan dalam pengelolaan merek. Tidak sedikit brand yang terdampak oleh kondisi pandemi hingga harus tiarap, bahkan harus undur diri dari percaturan bisnis Indonesia. Disinilah sebetulnya peran para brand guardian dalam perjuangkan brand dalam kondisi force major seperti ini. Tidak sekadar melakukan penyegaran komunikasi atau melakukan revitalisasi, menghadapi perubahan lanskap bisnis, seorang brand guardian harus melakukan terobosan-terobosan baru. Anda pasti tahu Tony Fernandes, bukan? Dia adalah brand guardian sejati untuk Air Asia, merek airline dari Malaysia. Untuk menghadapi disrupsi ini, dia bahkan berani melakukan pivoting ke bisnis yang tidak berhubungan dengan airline, yaitu ke super apps. Tidak semua bisnis memang harus se-ekstrim itu dalam menghadapi disrupsi. Ada industri yang tidak terdampak terlalu hebat sehingga sang brand guardian hanya perlu melakukan rejuvenasi untuk menghadapinya. Pada anugerah Indonesia Brand Communication Championship 2021 ini, Anda dapat menemukan upaya-upaya rejuvenasi yang dilakukan brand untuk menghadapi tantangan disrupsi akibat pandemik maupun akibat perkembangan bisnis, perkembangan industri ya. Selamat kepada para pemenang Indonesia Brand Communication Championship 2021. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dalam maraton itu kadang-kadang kita karena kelamaan mungkin sudah mulai lelah atau mulai capek. Makanya banyak brand yang kita lihat udah mulai kelihatan tua, udah mulai kelihatan nggak fresh lagi gitu. Nah, disitulah pentingnya brand guardian-nya dan termasuk juga marketingnya supaya siap untuk improve selalu brandnya, tidak ketinggalan zaman. Kalau dulu komunikasi pemasaran itu menjadi mutlak, sekarang lebih mutlak lagi. Ya, karena apa? Dengan nyebarnya media komunikasi sekarang ini, dengan ada online, offline, dan online juga bermacam-macam. Kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi yang kita sudah biasanya jalankan, orang nggak baca lagi. Orang kita sudah biasa hebat, orang nggak lihat lagi. Sehingga brand kita kehilangan audiens. Sehingga perlu tetap dijaga dan tetap dengan adaptif ya, dengan agile gitu, disesuaikan di mana yang kita butuhkan sesuai dengan target market kita. Dari hasil yang kemarin ini, saya salut terhadap beberapa perusahaan yang relatif sudah mengikuti cara-cara brand yang tepat untuk menjaga brand equity dan menjaga brand value-nya. Kenapa begitu? Kalau dulu istilahnya setahu saya tuh yang namanya brand itu paling penting di FMCG. Namun sekarang semua perusahaan udah merasa penting. Sampai bank, sampai ke perusahaan-perusahaan besar pun udah merasa brand menjadi penting. Nah, salut buat pemenang-pemenang yang relatif menurut saya nggak biasanya mereka bicara tentang brand, namun sekarang sudah menjadi jagonya brand dan brand guardiannya luar biasa. Selamat! Penilaian dilakukan dalam 2 kali evaluasi. Pertama, penilaian berdasarkan materi presentasi yang dikirimkan oleh para peserta. Kedua, dilakukan berdasarkan hasil presentasi dan tanya jawab para peserta secara virtual dengan dewan juri. Kriteria penilaian berbeda untuk masing-masing kategori. Kriteria kreatif brand campaign, formulasi pesan atau message, strategi atau ide besar, eksekusi, dan hasil. Kriteria brand guardianship, pemahaman tentang brand essence, tonggak-tonggak bersejarah atau milestone, pencapaian brand, organisasi brand guardianship. Kriteria branding agency, service blueprinting, melibatkan klien sebagai co-producer, menciptakan klien loyalty. Hadirin, inilah Indonesia Brand Communication Champion 2021. Ainul Yakin, Chief Marketing Officer Gojek. Simon Jonathan, Presiden Director Bintang 7. Triono Saputro, Director Eksekutif PPM Management. Sadar nggak sih, kita tuh suka proteksi yang ekstra. Buset deh, sama kayak Gojek yang protokolnya masih ekstra. Dari dulu sampai sekarang. Dijalani oleh para mitra driver maupun mitra resto kita. Buat menjaga kehigienisan di tiap orderan kamu. Yuk, order Gojek aja yuk. Pemenang The Best Brand Guardian 2021 Branding Team kategori Brand Management Team Gojek, Brand Management Team Antis, Brand Management Team Sofel, Brand Management Team Bank Syariah Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Saya Ivan Ali, Senior Vice President Marketing Communication Group Bank Syariah Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majalah Mix Marketing atas anugerah awarding kepada kami dalam kategori Brand Guardianship Branding Team. Kami yakin sekali bahwa apresiasi ini akan menambah semangat kami, menambah motivasi kami untuk terus mengembangkan Bank Syariah Indonesia menjadi bank yang memimpin di pasar dan juga menjadi bank pilihan dari konsumen atau masyarakat Indonesia secara umum. Terima kasih sekali lagi majalah Mix Marketing, jaya terus untuk majalah Mix Marketing.
Roadmap yang kami lakukan adalah pertama tadi, kami menguatkan ya posisi dasar dari value proposition kami. Yang kedua, kami memfokuskan pada segmen-segmen yang krusial ya, dalam hal ini segmen-segmen milenial, dan juga dalam konteks segmen secara umum, kami juga ingin memfokuskan diri pada segmen apa yang disebut sebagai segmen rasional dan segmen universalis yang ingin kami dekati. Jadi intinya paling pertama adalah kami menyiapkan diri secara internal, kami siap gitu. Kami siap untuk mengemban tugas sebagai brand guardianship. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kuncinya ada pada kata konsistensi. Konsistensi ini penting sekali dalam konteks banyak hal ya. Misalnya untuk konteks brand guardianship penting untuk melakukan kampanye atau campaign secara reguler, secara konsisten, dan itu dibutuhkan untuk menumbuhkan awareness dan ketertarikan masyarakat secara umum terhadap brand Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga adalah capability. Capability dalam konteks kemarkoman ya. Kami membuka diri untuk terus mengikuti perkembangan update terkait dunia marketing komunikasi, dunia marketing campaign, dunia digital marketing. Jadi dengan adanya keterbukaan update terhadap hal itu akan menambah kapabilitas kami untuk terus mengembangkan brand Bank Syariah Indonesia menjadi brand yang terdepan dan bisa menjadi pilihan yang kuat kepada masyarakat untuk menambatkan hatinya kepada Bank Syariah Indonesia. Pemenang The Most Creative Brand Communication 2021 Digital Campaign Category, Finch Agency, From Sasa to the World. Bank CIMB Niaga, CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit. Pemenang The Most Creative Brand Communication 2021 TV Commercial Category, pemenang The Most Creative Brand Communication 2021 Brand Activation Category, Sharp Bersedekah, Sharp Electronic Indonesia, We Are MSG, Finch Agency, Fruity World Festival, Sinar Sosro. Pemenang The Most Creative Brand Communication 2021 Integrated Brand Campaign Category, We Are MSG, Finch Agency, Fruity World Festival, Sinar Sosro. IndiHome Wonderful Papua, Telkom IndiHome. Jadilah kebanggaan Indonesia. Ikuti audisi Indonesia Keren. Tunjukkan bakat seni terbaikmu. Kesempatan tampil keren di World Expo Dubai. Pendaftaran dan audisi 17 Agustus sampai 17 September 2021. Info lengkap www.indihome.co.id/Indonesia Keren. Pemenang The Best Branding Agency 2021, Imogen PR, Argo Asia Full Service, Agracom PR, Selamat kepada para pemenang. Semoga anugerah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para brand guardian dan branding agency di Indonesia untuk mengawal eksistensi brand masing-masing dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penyerahan penghargaan secara simbolis oleh Bapak Kemal Effendi Gani
Selaku Group Chief Editor SWA Media Group dan perwakilan dari Dewan Juri yaitu Ibu Amalia M. Maulana PhD dan Ibu Elvera Maki kepada beberapa pemenang. Tanpa membuang waktu lagi, kita saksikan bersama penyerahan penganugerahan sesi pertama oleh Bapak Kemal Effendi Gani kepada para pemenang penghargaan Brand Guardian kategori Top Leader dan Branding Team. Penghargaan ini diberikan kepada Bapak Ainul Yakin, Chief Marketing Officer Gojek, yang meraih predikat sebagai The Best Brand Guardian untuk kategori Top Leader, yang akan diwakili oleh Ibu Intan Asmara selaku Brand Strategy and Planning Gojek, yang sekaligus juga akan mewakili Brand Management Team Gojek yang meraih penghargaan sebagai The Best Brand Guardian untuk kategori Branding Team. Kepada Bapak Kemal, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk keberhasilan Pak Ainul dan tim Gojek sebelum nanti kita berfoto bersama, Pak. Silakan Pak Kemal. Ya, terima kasih, Dwi. Selamat sore, Ibu Intan Asmara. Selamat sore, Pak Kemal. Ya, kami bangga sekali dengan langkah-langkah Pak Ainul Yakin, Chief Marketing Officer Gojek, dan timnya, juga kepada Ibu Intan Asmara selaku Brand Strategy and Planning Lead Gojek. Jadi berdasarkan program yang disampaikan oleh Pak Ainul, Dewan Juri memang memutuskan kalau Pak Ainul Yakin, Chief Marketing Officer Gojek, memperoleh penghargaan The Best Brand Guardian kategori Top Leader. Juga untuk timnya memperoleh The Best Brand Guardian kategori Branding Team. Kalau kita lihat memang langkah-langkah grup Gojek selama pandemi yang hampir 1,5 tahun ini memang luar biasa ya, langkah-langkah terobosannya. Baik itu dalam hal menunjukkan bagaimana Gojek tetap bisa membuat tim ya, Gojeknya itu tetap prokes, begitu juga dengan dari sisi UMKM yang bergerak di bidang resto, seperti tadi ditunjukkan melalui kampanye, itu luar biasa. Sehingga di mata konsumen memang Gojek ini tetap bisa hadir, membangun engagement kepada konsumennya dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang terbaik-baiknya di masa yang sangat sulit ini. Selamat Ibu Intan, silahkan kalau ada pesan-pesan. Iya. Silakan, terima kasih Pak Kemal. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Intan Asmara, Brand Strategy and Planning Gojek, untuk memberikan sepatah dua patah kata, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Kemal dan juga untuk Indonesia Brand Communication Championship ya di sini. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya mewakili seluruh tim Gojek sebenarnya, juga Bapak Ainul Yakin mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya hingga memenangkan Brand Guardianship di sini. Nah, seperti kata Bapak Kemal tadi itu ya, tentu saja achievement ini kan tidak lepas dari kolaborasi yang sangat ketat antara tim marketing dan juga dengan bisnis unit lainnya ya. Semoga saja dengan memenangkan award ini akan menjadi motivasi buat kita semua untuk terus menjaga brand kita agar terus konsisten sehingga kita bisa melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaannya oleh Gojek. Ya, terima kasih Ibu. Intan. Terima kasih Pak Kemal, terima kasih Ibu Intan. Sebelum kita beranjak, kita foto bersama dulu Pak. Ibu Intan, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Salam hormat untuk Pak Ainul. Pasti Pak, pasti. Ya, terima kasih banyak Ibu. Intan. Terima kasih Pak Kemal. Berikutnya kita saksikan penyerahan anugerah kepada Bapak Simon Jonathan, Presiden Direktur PT Bintang 7, yang berhasil meraih penghargaan The Best Brand Guardian untuk kategori Top Leader. Selamat sore Pak Simon Jonathan. Selamat sore Pak Kemal. Ya, Pak Simon Jonathan ini saya kenal sudah lama sekali. Dan selalu ada saja ide-ide segar dari Pak Simon. Jadi ada terobosan-terobosan dalam selalu melakukan inovasi produk dan juga strategi kampanye. Jadi brand yang dipegang Pak Simon ini selalu segar,
selalu hadir di hati target audiensnya. Jadi selamat Pak Simon, ini energinya luar biasa dan tak pernah habis, dan kontribusinya untuk terus membangun brand di perusahaannya memang harus diakui kehebatannya. Selamat Pak Simon. Ya, terima Silakan. kasih Pak Kemal. Selanjutnya Pak Simon, saya persilahkan untuk memberikan dua patah kata untuk kemenangannya kali ini. Ya, terima kasih Pak Kemal dan tim SWA dan tim Mix karena diundang untuk acara ini. Sebagai profesional yang memang dari awal karir saya dari brand dan akhirnya sampai di titik ini dan mendapatkan pengakuan dari SWA dan Mix sebagai guardian brand. Ini merupakan kebanggaan bagi seluruh tim Bintang 7. Tapi pastilah seperti Pak Kemal katakan bahwa kedepannya kami maunya membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang asik, menyegarkan, menjadi kontribusi kami untuk dunia marketing, dunia komunikasi, dunia brand di Indonesia, sehingga tetap ada berita-berita yang disampaikan oleh suami, sehingga ramai terus situasi dan kondisinya, gitu ya Pak ya. Kalau nggak ramai, nggak ada isu, nggak ada gosip, kan jadi nggak ramai Pak ya berita. Nggak sekadar ramai, tapi juga memang ada hasilnya. Meaningful. Bukannya bad news a good business Pak ya. Iya. Tapi kreatif news, kreatif action is a good business. Nah, itu dia. Dan Mix ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Simon untuk speech-nya. Kita foto bersama dulu ya Pak Simon dan Pak Kemal. Oke. Saya hitung 1 sampai 3 foto saya Pak Kemal udah banyak di mana-mana Pak ya. Tapi foto bertiga sama Pak Simon kan belum. Baik, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Simon. Selamat atas kemenangannya. Terima kasih Pak Kemal. Selanjutnya. Terima kasih Pak Simon. Saya Pak, sampai ketemu lagi Pak. Tetap sehat, prokes. Iya, sama-sama Pak. Sehat selalu. Iya. Selanjutnya kita saksikan penyerahan anugerah The Best Brand Guardian untuk kategori Top Leader kepada Bapak Triyono Saputra, Direktur Eksekutif PPM Management. Selamat sore Pak Triyono Saputra. Selamat sore Pak. Ya, ini PPM Management ini perusahaan legend ya, salah satu perusahaan legend di Indonesia di bidang pelatihan. Saya sendiri juga alumni pelatihan di sana Pak, sejak zamannya Minout dan sebagainya. Ya. Nah, jadi usianya sudah sangat matang, tapi tetap dapat menghadirkan kesegaran-kesegaran baru. Ya, inovasi-inovasi baru dalam bidang pelatihan, sehingga PPM tetap banyak diminati oleh lembaga-lembaga untuk mengirimkan tenaga-tenaga profesionalnya dididik di sana. Sebab tadi PPM tetap inovatif dan tetap bisa hadir secara adaptif lah ya di market yang makin banyak tantangannya seperti sekarang ini. Selamat Pak Triyono, silakan. Ya, selanjutnya kepada Pak Triyono Saputra selaku Direktur Eksekutif PPM Management, saya persilahkan untuk memberikan 2 patah kata. Silakan Pak. Baik, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kemal, majalah SWA dan majalah Mix atas pemberian penghargaan ini, dan ini menjadi suatu penyemangat bagi PPM secara keseluruhan untuk tetap bisa mempertahankan brand yang memang sudah sangat mature ya, karena kami sudah 54 tahun melayani masyarakat Indonesia untuk mengembangkan manajemen dan mengembangkan organisasi. Dan sebagai lembaga yang sudah lama dan dengan brand yang cukup lama dikenal, itu merupakan tantangan tersendiri untuk mempertahankan dalam situasi yang disruptif ini. Jadi kami berusaha untuk tetap agile, melakukan penyegaran-penyegaran sehingga masih tetap bisa diterima di masyarakat begitu. Dan ini merupakan hal yang baru yang kami lakukan untuk ikut awarding, karena biasanya kami
sebagai penyelenggara awarding gitu. Kami mau nyoba-nyoba ikut, ya mudah-mudahan dari sini kami mendapat pengalaman begitu, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim juri atas masukan-masukan maupun atas saran-saran supaya kami bisa lebih baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terhadap semua panitia dan juga tim juri. Terima kasih Pak Triono. Kita foto bersama dulu ya Pak ya. Ya. Saya hitung kembali 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Triono, terima kasih Pak Kemal atas waktunya. Selanjutnya kita saksikan penyerahan anugerah kepada tim branding Antis dan Sovel yang diwakili oleh Ibu Ita Karo selaku Head of Marketing Enesis Group. The Best Brand Guardian untuk kategori Branding Team. Selamat sore Bu Ita. Sore Pak Kemal. Ya, sehat Bu ya, segar selalu Bu. Amin. Harus. Ya. Iya. Jadi selamat Ibu atas untuk tim yang Ibu pimpin ini, Antis dan Sovel dari Enesis Group. Antis ini selama pandemi ini memang punya kontribusi yang luar biasa ya. Saya menjadi saksi mata sendiri nih. Bagaimana Antis hadir di mana-mana ini untuk berkontribusi ya supaya masyarakat tetap prokes gitulah ya. Jadi kan ada 3M, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, ini hand sanitizer ini dibagi di mana-mana. Kita masuk mall ada Antis, di pasar rakyat ada Antis, di pesantren ada Antis, di lokasi-lokasi wisata ada Antis. Nah, jadi Antis ini melakukan aktivitas sosial yang luar biasa selama pandemi ini, di samping aktivitas-aktivitas marketing lainnya. Jadi selamat Ibu atas berbagai program yang dilakukan oleh Enesis Group. Selamat Ibu. Terima kasih Pak Kemal. Ini selanjutnya saya persilakan Ibu Ita untuk memberikan speech-nya. Boleh, singkat aja. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Kemal, Bapak Ibu tim di Mix Markom Brand Guardianship 2021. Singkat kata, Enesis Group ini sangat berbangga. Kami sangat berbangga karena tim kami mendapatkan rekognisi ini untuk brand Sovel dan juga Antis. Bagi kami yang penting adalah bukan hanya melakukan branding, menjaga brand dan berkampanye, tetapi makna yang kita membuka mata kita juga adalah bagaimana melakukannya dengan tepat, sementara melakukan demand creation. Jadi menjadi berbeda atau differentiating becomes the currency when change itu adalah suatu keharusan. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu Antis dan Sovel itu brand yang sudah tua, sudah lama, dari tahun 88 si Sovel. Brand yang tua itu jeratannya bisa jatuh ke kunoan, menjadi kuno, dan itu adalah sesuatu yang kita usahakan sebagai tim untuk tidak jatuh ke situ. Bagaimana kita melakukan sudah dipresentasikan, dan terima kasih untuk penghargaannya. Bagi kita kata kuncinya adalah terus berinovasi, membawa makna, menjadi relevan, dan melakukan itu bersama-sama sebagai tim. Terima kasih sekali lagi dari Enesis Group, Pak Kemal dan tim Mix Markom. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ita. Kita foto bersama dulu ya. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, selamat Ibu Ita untuk Enesis Group, untuk Antis dan Sovel. Selanjutnya kita saksikan penyerahan penganugerahan kepada tim branding Bank Syariah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Ivan Ali selaku Senior VP Marketing Communication Bank Syariah Indonesia yang berhasil meraih penghargaan The Best Brand Guardian untuk kategori Branding Team. Selamat sore Pak Ivan Ali. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Kemal. Sehat-sehat Pak Kemal. Alhamdulillah Pak Ali.
Ya. Ya, Pak Ivan, jadi selamat ya atas perolehan penghargaan The Best Brand Guardian untuk kategori branding team untuk tim Terima kasih, Bank Syariah. Terima kasih. Ini Bank Syariah ini luar biasa langkah-langkahnya, langsung gerak cepat ya. Jadi ini kan Bank Syariah Indonesia ini gabungan dari beberapa bank syariah besar di negeri kita. Nah, ini kan ada beberapa strategi yang sebelumnya sudah dijalankan oleh masing-masing bank. Nah, tapi ini sekarang dikonsolidasikan dan melakukan branding communication untuk Bank Syariah Indonesia, ya. Nah, ini banyak tantangannya buat bank kategori syariah di Indonesia ini. Nah, Pak Ali ini hanya dalam beberapa bulan sudah bisa mengangkat image Bank Syariah Indonesia dengan langkah-langkah terobosannya, pendekatan-pendekatannya yang modern, tetapi tetap bisa menunjukkan identitas kesyariahnya. Dan ini syariah ini menjadi bank yang tidak eksklusif tapi inklusif, ya. Nah, jadi ini yang sangat menarik dan kita berharap betul ini dengan campaign yang penuh kesegaran-kesegaran ini, Bank Syariah akan terus dapat bertumbuh dengan besar sehingga akhirnya Bank Syariah di Indonesia akan memperoleh share yang besar di industri perbankan di Indonesia dan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Selamat Pak Ivan. Amin. Terima kasih Pak Kemal. Terima kasih Mix Markom. Ya, silakan Pak Ivan untuk memberikan speech-nya sedikit untuk kemenangan tim brandingnya. Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa singkat saja karena tadi tayangannya juga sudah ada ya. Pak Kemal, sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mix Marketing. Kami relatif bayi ya Pak Kemal, tadi sudah sampaikan juga. Kalau dihitung dari per 1 Februari berarti kami baru kurang lebih 7-8 bulan. Alhamdulillah tentunya dengan ording ini akan menjadi sebuah motivasi yang untuk kami. Tadi juga saya sudah sampaikan untuk menjadi tadi bank terdepan, bank yang bisa menjadi pilihan ya untuk masyarakat Indonesia secara umum. Dan yang paling penting adalah seperti juga apa yang menjadi kredo kami juga ingin menjadi bagian dari kebermanfaatan masyarakat Indonesia dan umat secara umum juga. Terima kasih Mix Marketing, terima kasih Pak Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama dulu Pak Ivan, Pak Kemal. Ya. Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Ivan. Selamat atas Pak Ivan, selamat buat salam buat Pak Heri Gunadi. Oke Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih juga Pak Kemal untuk penyerahan penganugerahannya ini. Ya. Baik, berikutnya kita saksikan penyerahan penganugerahan kepada para pemenang kategori branding agency yang akan dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Juri kita, yaitu Ibu Elvera N. Maki, Communication and Social Impact Advisor, VMCS Advisory Indonesia, yang juga Presiden dari International Association of Business Communicators Indonesia Chapter. Penghargaan pertama akan diserahkan kepada Agracom PR, yang akan diterima oleh Ibu Rizka Nurmaya selaku Head of PR Agracom PR. Agracom PR berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Branding Agency untuk kompetensi PR Agency. Saya persilakan Ibu Vera Maki selaku perwakilan Dewan Juri untuk memberikan sambutan kemenangan atas Agracom PR. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore kepada Pak Kemal dan juga Mbak Lis, Mbak Dwi, seluruh tim dari majalah Mix dan juga majalah SWA. Selamat atas nama Dewan Juri kami ucapkan kepada Agracom yang telah dinobatkan sebagai salah satu the best branding agency in PR agency competencies. Selamat kepada Mbak Rizka Nurmaya dan juga salam hormat untuk Ibu Hana Budianto. Kami dari tim juri pada saat ingin memutuskan siapakah yang menjadi best of the best, the top 5 seperti itu, kami berpikir bahwa dan sepakat Agracom ini patut mendapatkan penghargaan karena selama 25 tahun telah berkiprah di dunia konsultan PR di Indonesia.
selama 25 tahun itu waktu yang tidak sebentar ya, 2 dekade lebih. Dan dengan mengedepankan kerangka kerja yang berbasis trust atau kepercayaan, reliability, responsiveness, punctuality, flexibility, and guiding. Dengan demikian kami ucapkan sukses selalu untuk Agracom sebagai konsultan PR nasional milik Indonesia gitu ya, kebanggaan Indonesia, namun memiliki klien-klien yang tidak hanya berskala nasional tapi juga memegang klien-klien yang bertaraf internasional dengan strong reputation and strong brand. Ya, terima kasih Bu Vera. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Rizka selaku Head of PR Agracom untuk memberikan sepatah dua patah kata atas kemenangan ini. Ya, terima kasih Bu Elvera, terima kasih juga untuk semua tim Mix Markom dan para Dewan Juri. Sebelumnya seharusnya menerima award pada hari ini adalah Ibu Hana Budiono, namun karena beliau berhalangan, beliau minta maaf sehingga saya yang menggantikannya. Seperti yang tadi saya ucapkan, terima kasih sekali lagi atas penganugerahan yang diberikan kepada Agracom PR sebagai salah satu the best branding agency. Kami bersyukur atas penghargaan yang kami terima ini, dan award ini juga menambah penghargaan yang kami raih di tahun ini di usia kami yang menjelang 25 tahun. Dan kebetulan bulan Juli lalu juga bersama dengan agensi dari 3 negara lain, Agracom PR menerima PR Week Award 2021 untuk bronze kategori Asia Pacific PR Campaign of the Year untuk campaign Warner Media, yaitu We Bear Bears the Movie di Asia. Tentu saja keberhasilan kami juga tidak terlepas dari semua tim di Agracom PR. Untuk itu kami berikan apresiasi yang tinggi kepada semua konsultan Agracom yang penuh dedikasi dan penuh kompetensi dalam menangani semua klien. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua tim, baik dari Mix Markom dan juga dari tim konsultan Agracom PR. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih Ibu Rizka. Kita foto bersama dulu ya. Ibu Vera, Ya. Ibu Rizka, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu Rizka, selamat atas kemenangannya. Selanjutnya kita saksikan penyerahan penganugerahan kepada Imogen PR yang diwakili oleh Bapak Sofyan Hakim M selaku Operational Manager Imogen PR yang berhasil meraih penghargaan The Best Branding Agency untuk kompetensi PR Agency. Iya, kepada Ibu Vera Maki selaku perwakilan Dewan Juri, kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kemenangan Imogen PR. Silakan Bu Vera. Ya, oke. Selamat kepada tim Imogen PR yang juga mendapatkan penghargaan sebagai the best branding agency in PR agency competencies yang diselenggarakan oleh majalah Mix dan SWA. Di ajang yang bergengsi ini kami mewakili tim Dewan Juri memilih tim Imogen PR juga karena tidak diragukan lagi untuk konsistensinya dalam melayani klien-klien baik nasional maupun internasional selama 15 tahun berkiprah ya dalam dunia ke-PR-an di Indonesia. Dan kami juga menilai bahwa Imogen PR ini dengan kultur perusahaannya I care ya, Mas Sofyan ya. Itu menurut kami sih itu unik ya. I care itu initiative, collaboration, A+ at work, respect, and enjoy gitu ya. Jadi ada faktor enjoy-nya juga gitu dalam kultur perusahaan. Walaupun kita tahu bahwa sebagai konsultan PR banyak sekali deadline dan tenggat waktu yang harus di-manage antara antara kebutuhan deadline dari rekan-rekan media maupun juga adanya inquiry yang diminta oleh klien, kadang-kadang juga last minute seperti itu ya. Dan kita juga melihat bahwa Mas Jojo sebagai founder dari Imogen PR juga sangat aktif di APRI ya, Asosiasi PR Indonesia. Dan salah satu keunikan lagi yang dimiliki adalah Imogen PR ini menjadi salah satu anggota dari PR Organization Internasional ya Mas Sofyan ya.
Ya, sejak tahun 2016, jadi kurang lebih sudah 5 tahun. Kalau saya sih personally senang sekali dengan Imogen PR sebagai salah satu PR organization internasional. Artinya ini turut mengharumkan nama Indonesia di kancah per-PR-an global. Saya tahu itu tidak mudah gitu ya. Saya sebagai presiden dari IABC Indonesian Chapter juga merasakan bahwa kita harus struggling and continuously promoting Indonesia in front of our global colleagues gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi Imogen PR go beyond as a consultant PR dengan aktif di APRI dan juga aktif di PR organization internasional. Seperti itu. Jadi selamat sekali lagi, dan karena culture-nya enjoy juga, so we hope that you guys enjoy your awards that you receive today. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Persilakan Bapak Sofyan selaku Operational Manager Imogen PR untuk memberikan sepatah dua kata-kata. Silakan, Pak. Ya, saya mewakili tim Imogen PR, terkhususnya harusnya Om Jojo yang hadir di sini, tapi beliau kebetulan sedang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf, jadi diwakilkan oleh saya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Juri, terutama kepada panitia Indonesian Brand Communication Championship, tim Mix Markom ya. Kami terima kasih sekali. Semoga penghargaan ini semakin menambah motivasi kami untuk lebih baik lagi ke depan, sehingga Imogen PR benar-benar menjadi salah satu referensi atau rujukan utama untuk brand-brand di campaign PR berikutnya. Dan itu mudah-mudahan akan kami jadikan sebagai semangat untuk lebih baik ke depannya. Salam dari Om Jojo kepada teman-teman Dewan Juri, terutama kemarin yang saya juga ikut presentasi kemarin, jadi mohon maaf belum bisa hadir beliau. Gitu. Salam Sobat PR. Ya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan. Ini mohon maaf karena Ibu Vera sinyalnya kayaknya Ibu Vera lagi di Amerika ya soalnya. Jadi sedikit ada gangguan sinyal, tapi kita foto bersama dulu ya. Boleh. Jadi Ibu Vera agak susah untuk on cam, kita foto dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vera. Berikutnya kita saksikan penyerahan penghargaan kepada Argo Asia Network yang diwakili Bapak David Kris selaku CEO Argo Asia Network yang berhasil meraih predikat The Best Branding Agency untuk kompetensi Full Service Agency. Oke, ya saya mengucapkan selamat atas nama Dewan Juri kepada tim Argo Asia Network sebagai the best branding agency in full service agency competencies. Terutama kita melihat keunikannya karena ada NES PR yang berfokus kepada media dan PR yang melibatkan klien sebagai co-producer dalam menentukan suatu campaign. Dan keunggulannya dari tim Argo Asia Network ini adalah memiliki approach yang sifatnya integrated, jadi tidak hanya fokus di media dan PR dengan NES-nya, tapi mengintegrasikan dengan bisnis unit yang lain, yaitu kreatif, design, digital, dan juga event management. Sehingga pada saat klien-klien ingin membuat suatu event, apakah itu press launching, ataukah itu product launching, atau press conference dan sebagainya, sudah ada timnya yang melakukan itu semua, jadi bisa wonder deal gitu ya, tanpa harus mencari-cari agensi lain yang melakukan hal-hal yang berbeda. Jadi itu adalah salah satu keunggulan, sehingga selamat kepada tim Argo Asia Network atas penghargaan yang diberikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Vera. Selanjutnya saya persilahkan Bapak David Kris untuk memberikan dua kata-kata. Silakan Pak. Oke, thank you Mbak Vera, thank you juga Mix Markom, SWA, para Dewan Juri. Ini saya mewakili seluruh tim Argo Asia Network, mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas
penghargaan ini, kepercayaan, dan semoga ini jadi awalan untuk kita terus mengembangkan semua lini bisnis dan lini servis untuk jauh lebih baik lagi untuk para partner dan klien. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Kita foto bersama dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak David untuk kemenangannya. Bu Vera Maki, terima kasih. Mohon maaf karena ada masalah di kamera. Selanjutnya, sesi ketiga penyerahan anugerah ini akan diberikan kepada karya kreatif komunikasi brand. Penyerahan anugerah akan dilakukan oleh salah satu dewan juri kita, yaitu Ibu Amalia E. Maulana PhD, etnografer, founder Etnopma Consulting, dan penulis buku-buku branding yang segera menerbitkan buku terbaru tentang riset kualitatif. Penganugerahan pertama akan disampaikan kepada Bank CIMB Niaga, yang diwakili oleh Bapak Muhammad Naufal Adil, selaku Human Centric Marketer Management Associate Bank CIMB Niaga, yang berhasil meraih The Most Creative Brand Communication kategori Digital Campaign untuk kampanye bertajuk CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kemal dan juga Mbak Lis, Mbak Dwi, dan teman-teman Mix dan SWA lainnya. Senang sekali sore ini saya bisa mewakili Dewan Juri Indonesia Brand Communication Championship untuk menyampaikan penghargaan ini kepada Bapak Muhammad Naufal Adli, Human Centric Marketer Management Associate CIMB Niaga. Di Bank CIMB Niaga telah meraih anugerah The Most Creative Brand Communication untuk kategori Digital Campaign untuk kampanyenya yang bertajuk CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit. Dewan Juri sangat mengapresiasi inisiatif dari Bank CIMB Niaga ini untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia akibat disrupsi COVID-19 melalui Forum Indonesia Bangkit. Semoga inisiatif ini bisa menginspirasi para pemain lain di industri keuangan dan perbankan Indonesia. Selamat sekali lagi untuk CIMB Niaga. Untuk memberikan speech-nya. Baik, terima kasih Ibu Amalia. Dan juga terima kasih kepada tim SWA Media dan juga Mix Markom, dan juga jajaran panitia dan juga juri Indonesia Brand Communication Champion 2021 atas awards yang diberikan kepada CIMB Niaga sebagai The Most Creative Brand Communication Campaign. Dan semoga melalui awards ini CIMB Niaga bisa semakin kreatif juga di industri perbankan ini, memberikan konten-konten yang relevan untuk para target marketnya. Dan juga semoga CIMB Niaga bersama Kejar Mimpi bisa semakin menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus semangat mengejar mimpinya. Sekarang waktunya kita foto bersama. Iya, Bu Amalia udah agak mundur sedikit, boleh Ibu, biar masuk ke frame. Iya, iya betul. Ya, terima kasih Bu Amalia. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Amalia, terima kasih Pak Naufal untuk kemenangan. Terima kasih Ibu Amalia, terima kasih semua. Iya. Berikutnya kita saksikan penyerahan penghargaan kepada PT Shop Elektronik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Pandu Setio selaku Senior PR and Brand Communication Manager PT Shop Elektronik Indonesia yang berhasil meraih penghargaan The Most Creative Brand Communication kategori Brand Activation kampanye Shop Bersedekah. Saya persilakan Ibu Amalia untuk kembali memberikan speech atas kemenangan PT Shop Elektronik Indonesia. Selamat sore Bapak Pandu Setio, Senior PR dan Brand Communication Manager dari PT Shop Electronics Indonesia. Selamat sore Ibu. Hebat luar biasa. Nah, ini saya mewakili anggota Dewan Juri menyampaikan keren banget, selamat atas keberhasilan PT Shop Electronics Indonesia meraih anugerah The Most
Creative Brand Communication untuk kategori Brand Activation untuk program Shop Bersedekah. Jadi menggerakkan kepedulian masyarakat dengan mengajak bersama-sama berdonasi makanan itu kan bukan hal yang mudah. Namun Shop berhasil melakukannya melalui program ini. Jadi ceritanya Shop meletakkan lemari es di area publik di sejumlah titik yang dapat diisi makanan oleh para donatur. Dan aktivitas ini sukses untuk membangun brand engagement Shop dan juga sekaligus menginspirasi kita semua. Selamat ya Pak Pandu dari Shop. Ya, Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Amalia. Selanjutnya Bapak Pandu untuk memberikan speech-nya atas kemenangan Shop. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan mewakili Shop Indonesia kepada Mix Markom, tim, lalu juga kepada Dewan Juri gitu ya, sudah memilih kami dan mengapresiasi kegiatan kami Shop Bersedekah gitu ya. Jika boleh bercerita, Shop Bersedekah ini sudah ada sejak tahun 2009 dilaksanakan dan tiap tahun kami selalu membuat suatu inovasi baru ya untuk meningkatkan dampak yang dapat kami berikan kepada masyarakat gitu. Dan di kesempatan kali ini pun kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, tim internal maupun tim agensi sebagai eksekutor sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah masa pandemi gitu. Dan kami berharap agar kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk bisa melakukan hal baik gitu ya, karena kami percaya bahwa setiap niat baik yang dilakukan pasti akan menghasilkan sebuah hasil yang baik pula. Dan ini adalah salah satu buktinya kegiatan ini dapat diapresiasi dengan baik oleh Dewan Juri di ajang Indonesia Brand Communication Championship 2021. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita foto bersama dulu ya Ibu Amalia dan Bapak Pandu. Saya hitung. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Pandu. Selamat atas kemenangan. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu Amalia. Masih bertahan dulu Ibu untuk selanjutnya. Kita saksikan penyerahan penganugerahan kepada PT Sinar Sosro yang diwakili Ibu Norma Saridewi selaku General Manager Marketing PT Sinar Sosro yang berhasil meraih The Most Creative Brand Communication pada 2 kategori sekaligus, yaitu Brand Activation dan Integrated Campaign untuk kampanye Fruity World Festival. Saya persilakan kembali Ibu Amalia selaku perwakilan Dewan Juri untuk memberikan ucapan selamat. Halo, ini teman lama saya. Apa kabar Mbak Norma Saridewi? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Masih di mute Ibu Norma Saridewi. Halo Bu. Ya. Halo, wah keren banget. Saya senang sekali saya dapat kesempatan untuk bisa menyampaikan berita gembira ini. Jadi Ibu Norma Saridewi adalah General Manager Marketing PT Sinar Sosro dan sebagai wakil dari anggota Dewan Juri menyampaikan selamat atas keberhasilan PT Sinar Sosro meraih anugerah The Most Creative Brand Communication untuk 2 kategori sekaligus. Yang pertama, Brand Activation dan yang kedua adalah Integrated Brand Campaign untuk kampanye Fruity World Festival. Nah, Sosro dengan Fruity ini kan sebenarnya tantangannya mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Antis Sovel tadi ya. Mereka mengatakan ini brand lama untuk mempertahankan relevansi itu berat. Nah, jadi ini saya tambahkan apresiasi dari saya sendiri juga mengatakan bahwa sesuatu yang sangat berat ini ternyata bisa menembus dari beberapa kompetisinya. Jadi kampanye ini berhasil membangun brand engagement Fruity dengan audiens dari kalangan remaja yang tertarik pada dunia kreatif seperti seni, musik, fashion, dance, dan game. Tetap bertahan, tetap relevan. Selamat sekali lagi untuk Mbak Norma dari Sinar Sosro. Ya, terima kasih Ibu Amalia. Selanjutnya saya persilakan Ibu Norma untuk memberikan speech-nya. Ini sepertinya Ibu Norma ada masalah. Ya, terima kasih Bu Amalia dan tim SWA dan tim Mix untuk apresiasinya memilih Fruity World Festival sebagai salah satu pemenang Indonesia Brand Communication.
Sinar Sosro melalui brand Fruity Sosro menggelar Fruity World Festival, ajang kompetisi seni pelajar online pertama di Indonesia untuk mempertahankan consumer engagement yang sebetulnya sudah sejak 2018 kami lakukan secara rutin. Melalui Fruity World Festival ini, kami mengajak para pelajar di seluruh Indonesia untuk menyalurkan bakat di bidang musik, dance, fashion, art, dan game. Supaya di masa pandemi ini, mereka tetap bisa berkreativitas dan eksplorasi diri dengan melakukan kegiatan yang baik dan positif. Award ini menjadi kebanggaan dan juga penyemangat buat tim kami. Last but not least, terima kasih juga untuk Starlight dan juga semua partner yang terlibat dalam program Fruity World ini. Sekali lagi terima kasih Bu Amalia dan tim Mix. Ya, kita foto bersama dulu ya Ibu Amalia dan Ibu Norma. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu Norma. Selamat atas kemenangan Fruity. Selanjutnya Ibu Amalia mohon bertahan, masih ada satu penghargaan lagi. Terakhir penganugerahan kami berikan kepada PT Telkom Indonesia IndiHome yang diwakili Bapak Afifuddin selaku EVP Marketing Communication IndiHome PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang berhasil meraih penghargaan The Most Creative Brand Communication kategori Integrated Campaign untuk kampanye IndiHome Wonderful Papua. Selamat sore Pak Afifuddin. Selamat sore Bu Amalia. Iya. Ya, selamat ya. Selamat untuk mendapatkan salah satu penghargaan sore hari ini untuk PT Telkom Indonesia. Atas nama Dewan Juri kami mengucapkan congratulations PT Telkom Indonesia yang telah memenangkan anugerah The Most Creative Brand Communication pada kategori Integrated Brand Campaign dengan kampanye IndiHome Wonderful Papua. Kami mengapresiasi kampanye ini diantaranya adalah karena inisiatif dari IndiHome mendukung kegiatan PON, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua pada Oktober nanti. Jadi melalui kampanye ini, IndiHome dianggap berhasil menyampaikan pesan, dan itu tidak mudah tentunya, tentang brand value-nya, yaitu connectivity, creativity, dan charity atau 3 Cs. Nah, sekali lagi selamat Pak Afifuddin dan juga IndiHome PT Telkom Indonesia. Terima kasih Bu. Mungkin kalau ada speech-nya Pak Afifuddin Langsung? silakan. Oke. Ya, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bu Amalia, kepada Pak Kemal Egani juga dari Swamedia, kemudian dari Bu Lis dari Majalah Mix dan seluruh anggota Dewan Juri ya. Alhamdulillah kami bersyukur dan bangga atas penganugerahan The Most Creative Brand Communication untuk kategori Integrated Brand Campaign kepada IndiHome. Semoga penghargaan ini membuat kami menjadi jauh lebih baik lagi. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh pelanggan IndiHome di seluruh Indonesia karena kami membuat Integrated Campaign ini mulai dari IndiHome Pesona Aceh hingga IndiHome Wonderful Papua, karena IndiHome merupakan internetnya Indonesia, di mana kami sebenarnya memang melayani dari Sabang sampai Merauke, yang kalau ditarik jaringan kabel Telkom itu sama saja 4 kali keliling bumi gitu. Jadi kabelnya IndiHome itu sangat panjang gitu. Oleh karenanya kami berharap dengan IndiHome selama pandemi ini kita bisa terus beraktivitas tanpa batas dari rumah. Mungkin demikian Bu Amalia, terima kasih. Ya, kita foto bersama dulu Bapak Afif dan Ibu Amalia. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Afif, selamat atas kemenangan IndiHome. Terima kasih juga Ibu Amalia untuk penyerahan penghargaannya. Terima kasih kepada Ibu Elvira Maki yang masih berada di Amerika. Mohon maaf tadi ada kendala koneksi kameranya. Selanjutnya terima kasih juga untuk kepada Bapak Kemal untuk penyerahan penghargaannya. Sahabat Mix, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk materi pembicara pada webinar hari ini akan dikirimkan dalam bentuk e-book Indonesia Brand Com and Brand Guardian 2021 oleh panitia, dan kini saatnya
kami mengumumkan penanya terpilih. Selamat kepada Andrian Octaviano, Purba Pratama, Finito Mansi, Saidatul, Agnes Eko Purwanti, Oktanius Dwi Prakoso, Tegar Bagoskoro dari Antis, dan yang terakhir Rina. Dan untuk pemenang penanya terpilih dimohon untuk menghubungi Putri di nomor 0812 8733-3243, saya ulangi lagi, 0812-8733-3243. Selamat untuk para pemenang, terima kasih untuk para pembicara, media, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara ini. Terima kasih juga kepada Bank Syariah Indonesia, PT Telkom Indonesia IndiHome, Argo Asia Network, Gojek, Fins Agency, Bank CIMB Niaga, PT Bintang 7, PP Manajemen, Agracom PR, PT Sinar Sosro, Starlight, dan Enesis Group yang telah mendukung acara ini. Saya ingin tutup acara ini dengan kalimat bagus dari Martin Numir, penulis sekaligus praktisi branding dari Amerika. Branding is the process connecting good strategy with good creativity. Terima kasih dan sampai jumpa pada program Mix Markom berikutnya.